Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kembali lagi ya di video yang lainnya. Jadi di video kali ini tuh aku mau bahas tentang karakterisasi salah satu sifat material melalui band gap energy menggunakan analisis UV-DRS dengan metode fungsi Kubil-Kamang. Nah, mungkin masih ada dari teman-teman yang belum terlalu familiar sama istilah band gap energy ini. Jadi band gap energy ini tuh atau energi celah pita itu tuh merupakan energi minimum yang dibutuhkan suatu elektron dalam material untuk berpindah dari pita valensi menuju pita konduksi sehingga elektron tersebut bisa berpartisipasi dalam proses konduksi listrik gitu ya. Nah, jadi kenapa sih band gap energy ini tuh penting untuk ditentukan? Karena nilai band gap ini tuh bisa memberikan informasi mengenai sifat suatu material, terutama sifat listrik dan sifat optiknya. Jadi dari nilai band gap ini tuh kita bisa memperkirakan material tersebut tuh cocok digunakan untuk aplikasi apa. Nah, misalnya nih dalam suatu material punya nilai band gap yang besar, itu artinya elektron itu membutuhkan energi yang besar juga untuk bisa tereksitasi menuju pita konduksi. Jadi material tersebut tuh cenderung bersifat isolator atau kurang baik dalam menghantarkan listrik. Nah, sebaliknya, kalau nilai band gapnya kecil, itu berarti energi yang dibutuhkan elektron itu juga lebih kecil, sehingga elektron itu lebih mudah tereksitasi. Nah, material itu tuh bisa baik gitu dalam menghantarkan listrik. Nah, selain sifat listrik juga band gap itu punya hubungan dengan sifat optik material. Jadi material dengan band gap kecil itu biasanya mampu menyerap foton dengan energi lebih rendah atau panjang gelombang yang lebih panjang. Nah, sedangkan material dengan band gap yang lebih besar gitu akan menyerap foton dengan energi yang lebih tinggi. Nah, karena itulah penentuan band gap energi ini penting banget, terutama untuk material semikonduktor. Nah, terus pertanyaannya, gimana cara menentukan band gap energi? Nah, salah satu metode yang umum digunakan itu adalah UV-DRS gitu, analisis UV-DRS atau Ultraviolet Diffuse Reflectance Spectroscopy. Nah, jadi pada analisis UV-DRS ini tuh material itu akan dikenai cahaya UV, kemudian cahaya tersebut akan berinteraksi dengan material dan menghasilkan data reflectance atau reflektansi. Nah, data reflektansi ini yang nanti kita olah untuk menentukan nilai band gap energi. Biasanya data yang diperoleh dari UV-DRS ini tuh berupa data wavelength atau panjang gelombang dan juga data percent reflectance. Nah, pengolahan data ini tuh bisa nanti kita menggunakan software Origin ataupun Excel, terserah teman-teman gitu ya. Nah, pada video kali ini tuh aku mau fokus pengolahan menggunakan software Origin dengan metode fungsi Kubil-Kamang. Nah, dalam metode ini kan gitu ya, kita kan didasarkan pada persamaan Tau-Davis-Motte gitu. Dimana persamaannya ini adalah alpha HV dipangkatin dengan gamma gitu sama dengan A dikali HV dikurangin EG gitu ya. Dimana alpha ini adalah koefisien dari koefisien absorpsi gitu. H ini adalah konstanta Planck gitu. Sedangkan kalau V ini adalah frekuensi dan EG adalah band gap energinya. Nah, untuk nilai gamma yang ini tuh bisa berbeda-beda gitu tergantung jenis transisinya. Kalau indirect transisinya itu bisa setengah nilainya. Kalau indirect, kalau misalkan direct itu tuh nilai gammanya itu bisa 2 gitu. Nah, pada metode Kubil-Kamang ini juga koefisien absorpsi alpha itu diganti menjadi fungsi Kubil-Kamang atau FR, sehingga persamaannya berubah menjadi seperti ini. FR, HV dipangkatin dengan gamma sama dengan A dikali HV dikurangin EG. Nah, jadi terus juga mungkin ya teman-teman sering lihatnya di pengolahan band gap itu langsung pakai rumus yang ini. Yang E sama dengan 1240 dibagi dengan lambda ini kan. Nah, tapi pastikan teman-teman bingung ini 1240 itu dapat dari mana gitu ya. Nah, awalnya itu berasal dari persamaan dasar energi ini. E sama dengan HV. Karena frekuensi cahaya dapat dinyatakan sebagai V sama dengan C per lambda, maka persamaan energinya bisa menjadi E sama dengan HC per lambda. Nah, kemudian nilai konstanta Planck yang diketahui itu kan adalah 6 sama dengan 6,625 dikali 10 pangkat minus 34 Cs. Kemudian kecepatan cahaya yang kita tahu kan satuannya ini. Nilai ketetapannya ini 2,998 dikali 10 pangkat 8 M per S. Setelah itu disubstitusi nilai konstanta tersebut menghasilkan E sama dengan 6 kali 625 kali 10 pangkat minus 34 dikali dengan 2,998 dikali 10 pangkat 8 dibagi dengan lambda. Habis itu E-nya menghasilkan segini. Nah, karena energi yang digunakan dalam analisis band gap dinyatakan dalam satuan elektron atau EV gitu ya, maka dilakukan konversi 1 EV itu sama dengan 1,602 dikali 10 pangkat minus 19 J. Sehingga diperoleh
Si E-nya adalah ini. Ini berarti si 1240 ini didapatkan dari konversi ini. 1240 ini tuh didapatkan dari konversi yang hasil dari tadi E ini dikonversi ya menjadi 1 elektron volt ini. Jadi makanya hasilnya 1240 per lambda ini nanti bakalan jadi untuk menghitung energi foton menggunakan persamaan ini ya teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya kita mau langsung aja gitu ya untuk pengolahan data menggunakan origin. Jadi pertama-tama kita siapin datanya dulu. Nah, ini kan aku udah dapat nanti pakai data ini ZNS atau CDO gitu ya. Kita pertama-tama pakai ZNS dulu. Nah, ini kan yang aku dapat gitu ya datanya. Nah, mungkin masih terlihat berantakan gitu ya. Gimana sih caranya ntar mau disalin ke origin gitu. Nah, caranya diginiin dulu aja biar rapi. Ini tuh dari teks atau CSV. Kemudian setelah terbuka seperti ini kita pilih yang tadi. Ini file teksnya kita semua file aja. Kan dari ZNS ya. Kita pilih lagi yang ini. Kan nanti bakal seperti ini. Ini kita berdasarkan keseluruhan himpunan data. Bisa kita muat. Ini gunanya untuk memisahkan, nah seperti ini, memisahkan kolom-kolomnya gitu ya. Kan karena tadi tuh masih nyambung-nyambung itu. Datanya masih berantakan. Nah, di data ini yang aku dapatkan, ini tuh didapatkan data wavelength sama reflectance. Nah, habis itu nanti ini datanya kita salin ke origin. Untuk reflectance ini tadi tuh satuannya adalah ya si persen ya. Nah, ini kita salin aja. Ini agak bentar ya. Nah, ini yang sudah kita salin teman-teman ke dalam origin data-data yang tadi kita sudah dapat. Nah, mungkin langsung aja gitu kita hitung mulai dari yang tadi ya, yang ini kita menentukan ini energi fotonnya yang HV-nya 1240 dibagi dengan lambda ini, atau bisa dibilang ini adalah panjang gelombangnya gitu ya, wavelength-nya. Sebentar. Ini caranya kita blok ini dulu, kemudian kita add new column. Nah, nanti kan bakal ada seperti ini ya, kolom baru gitu. Ini kita tulis aja dulu. Ini kan berarti E ya, atau ininya HV itu. Nah, ininya berarti kan satuannya adalah, ini harus kecil. Ini kan satuannya adalah EV ya. Nah, tadi apa ininya? Rumusnya adalah 1240 dibagi dengan wavelength. Kita tulis aja di sini gitu ya. 1240 bagi wavelength. Ini biar kita ingat aja gitu. Wavelength. Ini biar kita ingat aja. Nah, caranya adalah dengan memblok kolom yang ini, terus kita klik kanan aja, habis itu kita ke set column values. Karena ini pakai origin Pro 85 ya versinya gitu. Jadi di sininya tuh belum ada bisa masukin data FX gitu. Biasanya kan kalau yang terbaru, mungkin origin terbaru itu bisa langsung masukin aja, karena di sini bakal ada tambahan gitu ya, di bawah komen biasanya ada FX gitu. Tapi karena ini masih versi yang 8.5, jadinya harus pakai ini tadi set values ya. Nah, langsung aja kita masukin rumusnya, sama aja kayak Excel gitu ya. Kita langsung masukin rumusnya aja. Nah, ini kan wavelength itu kita ada di kolom A. Jadi kita pencet aja col A. Col A. Kita kurangin deh. Nah, habis itu kita oke. Nah, ini ya. Ini apa sih si HV-nya gitu. Nah, habis itu kita tentukan apa lagi nih? Setelah si HV. Karena data refleksi masih dalam persen, maka reflektance terlebih dahulu diubah menjadi bentuk desimal. Berarti si data yang persen reflektance ini dibagi dengan 100. Sorry. Ini ya.
ini kita tambahin lagi. Nah, berarti ini kan nggak pakai persen, reflectance yang tanpa persen ya. Jadi rumusnya apa? Si reflectance ini gitu ya. Gimana ya tulisannya? Reflectance persen aja deh, persen reflectance dibagi 100 gitu ya. Ya kita untuk menghilangkan aja sih persennya gitu. Sama kayak tadi, ini kita set kolom values. Nah, ini kolom berarti kolom berapa? Kolom B. Nggak usah di ini juga nggak apa-apa. Kolom B dibagi dengan 100. Kita oke. Nah, ini sudah kita dapat gitu ya, reflektance tanpa si 100-nya gitu. Terus habis itu kita ke menghitung koefisien serapan atau K gitu menggunakan persamaan K sama dengan 1 min R pangkat 2. Atau 1 min R reflektance yang ini gitu ya. Dipangkatin 2. Ini sama aja kita tambahin ini. Tadi K ya. Satuannya. Nah, ini tadi rumusnya adalah 1 min R pangkat 2. Nah, ini langsung aja kita blok lagi, set kolom values. Tulis aja 1 min. Tadi kolom berapa? Kolom D berarti ya. Terus abis itu kita pangkatin 2. Nah, ini sudah kita dapat yang K-nya, nilai K-nya. Kemudian ini kita tambahin lagi untuk kita menentukan nilai S. Itu menghitung koefisien hamburan gitu ya. Menggunakan persamaan ini. S sama dengan 2 dikali R. Berarti dikali si reflektance yang ini. S gitu ya. 2R ya berarti. Berarti kita ini lagi set column values. Terus kita 2 dikalinya tetap masih pakai bintang gitu ya. Kali R itu tadi kolom D berarti ya. Kolom D. Kita oke. Nah, ini sudah kita dapat juga koefisien hamburannya. Nah, habis itu kita menghitung fungsi Kubil-Kamang itu menggunakan ini, Fr sama dengan K per S, atau bisa juga dengan 1 min R pangkat 2 per 2R. Sebenarnya sama aja gitu ya. Sebenarnya bisa sama aja, nah teman-teman bisa dua cara ini nih. Ada 2 cara, cuma mungkin aku pakainya ini aja, yang KS aja dulu ya. Sorry. KS ya. FR. Ini kan FR ya. Jadi FR. Ini K dibagi S. Ya kan? Nah, ini tadi K itu berarti di kolom E dibagi dengan kolom F. Habis itu kita oke. Oh ya teman-teman, klarifikasi sih tadi sebenarnya bukan 2 cara, cuma kan karena emang si K-nya ini dicarinya bisa dari ini 1 min R pangkat 2 sama yang S-nya itu bisa dicari dari 2R, ini tuh maksudnya adalah sama aja gitu ya. Ini lebih dijabarin aja kalau misalkan yang bawah, yang atas ini kalau misalkan kita memang sudah mencari K sama S gitu. Jadi sama aja gitu. Bukan 2 cara yang berbeda. Nah, setelah itu, ini karena ZNS dan CDO, kan kita pakainya ZNS dulu gitu ya, menggunakan pendekatan direct transisi gitu. Maka dilakukan perhitungannya itu adalah FR, HV-nya pangkat 2 gitu. Kalau misalkan tadi indirect, itu tuh setengah gitu ya. Tapi kalau misalkan menurut jurnal yang aku baca gitu, rata-rata untuk ZNS itu adalah pendekatannya menggunakan direct transition. sorry. Sebenarnya mungkin teman-teman bisa dari jurnal-jurnal aja gitu dilihat gitu biasanya menggunakan apa, direct atau indirect. Tapi kalau misalkan aku nemuin sih direct biasanya. Jadi makanya aku pakai direct. Tapi ini kita tambahin lagi aja buat menghitung si
ini FR HV pangkat 2. Jadi kita kaliin aja FR HV, kita pangkatin 2. L. Ya, oke. Ya, sebenarnya caranya sama aja gitu kan ya. HV-nya kan yang ini. Langsung aja ya kita nggak usah tulis lagi rumusnya karena udah jelas gitu rumusnya yang ini gitu. Langsung aja kita set column values. Terus FR itu kita dapat dari si kolom G. Terus HV ini kita dapat dari yang ini HV yang kolom C. Itu kita kali dulu ya. Nah kemudian kan kita tutup kurung. Habis itu dipangkatin 2. Nah seperti ini ya. FR kolom G, HV-nya kolom C dipangkatin 2. Oke, kita oke. Nah, kita perbesar aja ini. Aduh, sebentar. Ya. Nah itu kan ya. Nah ini ya nilai FR HV-nya. Atau nilai si nilai untuk si plottingnya gitu ya. Jadi nanti tuh untuk si apa sih pas kita bikin grafik gitu ya, yang digunakan sebagai sumbu X itu tuh yang ini, yang FV, yang EV, yang EHV ini untuk digunakan sebagai sumbu Y. Makanya ini si CY-nya ini kita ubah dulu gitu ya, menjadi sumbu X. Nih, ini kita ubah dulu jadi sumbu X gitu ya, karena kan bakal jadi sumbu X. Nah ini kan tetap sudah menjadi sumbu Y. Habis itu kita plotting aja langsung gitu ya. Ini sebagai si HV ini sebagai sumbu X, ini sebagai sumbu Y. Kita plotting aja. Bentar. Nah, kita pakai plot line yang line ini. Nah, kan bakal jadi seperti ini gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah grafik yang tadi kita ini, yang kita dapatkan gitu. Dengan sumbu X-nya si HV ini, sumbu Y-nya yang ini. Nah, ini bisa kita, istilahnya bisa kita smoothing sebenarnya. Cuma, ini kan menurut aku sudah jelas gitu ya kalau untuk ZMS ini. Karena kalau misalkan smoothing itu untuk biar ini kan masih kayak banyak banget noise gitu ya. Mungkin nanti aku tunjukinnya di CDO aja gitu, karena ini ZMS ini sudah lumayan apa ya, kurang tidak terlalu banyak lah si noise-nya ini gitu. Jadi makanya langsung aja gitu aku plotting gitu. Aku apa sih namanya? Aku nanti langsung analisis bandgap-nya gitu. Nah, ini scale-nya kita ini dulu sampai jadi 0. Itu sampai jadi 0 dulu. Nah, segini emang agak kepotong sih, karena kan tadi yang garis panjang yang datar ini kan emang di 0 gitu. Jadi makanya pas lagi aku scale-nya aku pindah jadi 0, ini dianya kayak terpotong gini. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Karena kan yang bakal kita pakai yang cari garis lurus yang di sini kan. Nah, langsung aja kita menentukan garis lurusnya gitu. Menentukan band gap-nya menggunakan garis lurus ini. Sebentar, kita atur posisinya. Kita tarik gitu ya dari sini sampai ke bawah gitu. Nah, kenapa kita harus kita nolin scale-nya yang Y-nya gitu? Karena biar nanti tuh karena itu bisa mempengaruhi si bandgap nanti gitu. Kan harus nempel gitu sama si sumbu X-nya gitu. Makanya si sumbu Y-nya scale-nya harus dinolin dulu gitu. Nih kita langsung aja garis gitu ya. Dari yang terpanjang gitu, maksudnya dari yang mulai lurus gitu, yang sudah mulai naik melonjak ke atas gitu, kita tarik garis. Nah, ini kan sudah kita garis gitu. Nah, ini aku ganti warna dulu aja biar kelihatan. Gimana sih? Bentar. Nah, tadi klik 2 kali aja teman-teman. Nah, ini aku ganti warna merah aja biar kelihatan ya. Kita apply. Nah, ini kan sudah kita dapat. Nah, ini bandgap-nya. Ini bandgap-nya. Nah, ini untuk Y-nya itu kita harus dapat 0 gitu. Jadi kita tuh cari bandgap-nya itu dari sini.
pakai screen reader. Kita cari di perpotongan ini, si garis yang tadi kita tarik dengan si sumbu X. Kan di sekitar sini ya, tadi tuh. Nah, ini teman-teman tuh harus Y-nya tuh sama dengan 0, berarti nanti si band gap-nya itu, si EG-nya, itu tuh adalah si sumbu X ini, 3,4 gitu kan. Nah, ini langsung aja kita tulis gitu, biar kita nggak lupa, EG-nya sama dengan 3,4. Atau kita salin copy aja. Ini EG nah, Y-nya kan sama dengan 0, memang harus sama dengan 0, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini adalah analisis bandgap-nya ya, teman-teman. Nah, ini mungkin ya, ini adalah analisis bandgap-nya yang kita dapat adalah sekitar 3,4 FV ya. Nah, ini untuk ZTNS. Nah, mungkin selanjutnya kita coba yang yang CDO untuk kita smoothing, kita coba smoothing gitu. Karena yang CDO itu nanti hasil dari grafiknya ini bakal berantakan banget gitu, banyak noise-nya gitu. Nah, oke. Jadi ini adalah nilai-nilai dari CDO yang tadi aku udah hitung gitu ya, mulai dari si HV-nya, reflektansnya, nilai serapannya, hamburannya gitu, sampai ke FR-nya ini. Dan FR-HV pangkat 2 ini udah aku hitungin gitu ya. Jadi sekarang kita mulai dari smoothing gitu. Kita melakukan untuk memplot CDO ini tuh kita pakai smoothing gitu sebelumnya. Nah, caranya adalah dengan analisis, terus ini signal processing, kemudian smooth, kemudian open dialog. Nah, di sini kan nanti tuh bakal banyak banget. Oh ya, sorry, ini kita ini dulu, kita blok yang ini, yang bakal jadi sembunyinya gitu. Sama kayak tadi gitu ya, signal processing, smooth, open dialog. Kemudian, nah, di sini kita metodenya pakai service Golai dan point of view window-nya itu tuh aku pakai 7 aja gitu ya. Pokoknya point of window itu tuh nggak boleh terlalu tinggi ya teman-teman. Kalau bisa itu cuma sekitar 5-7 aja, nggak boleh terlalu tinggi. Dan kenapa sih juga kita pakai service Golai? Karena metode ini tuh dipilih tuh karena bisa mengurangi noise gitu tanpa terlalu mengubah bentuk asli kurvanya nanti. Nah, ini tuh biar nanti daerah linearnya itu tuh nggak nggak bergeser lah atau tetap terjaga gitu band gap energinya. Ini juga nggak boleh terlalu besar gitu point of window-nya gitu. Karena kalau misalkan nanti terlalu besar, kurvanya itu bisa berubah dan menyebabkan nilai band gap-nya itu menjadi kurang akurat gitu. Jadi kayak bisa bergeser lah gitu intinya. Jadi makanya kita ini pakainya metode Savage Golai aja, sama point of window-nya itu ya nggak boleh terlalu besar gitu. Jadi kita okein. Nah, ini kan apa nih smooth-nya ya. Nah, besok kita langsung pilih aja ini, kita CTRL pencet ini ya, baru kita plotkan, plot line, kita line kan. Nah, ya walaupun memang masih banyak noise-nya gitu ya, kan bakal jadi seperti ini gitu ya, walaupun banyak noise-nya, tapi daripada nanti data kita nggak akurat gitu ya dan banyak gesernya, makanya kita cukup aja gitu ya. Kita lihat aja nih yang dari lonjakan pertama gitu, yang dari tanjakan pertama yang sangat menanjak gitu misalnya, mungkin dari sini ya gitu, dari sini. Nanti kita langsung aja tarik garis dari sini gitu ya, sekitar seginilah ya. Sekitar seginilah gitu. Ini kita ganti aja warnanya biar kelihatan. Nah, mungkin bisa aja kita kayak kita geser-geser gitu kalau misalkan emang kurang tengah. Ya memang agak susah gitu kalau untuk CDO ini karena masih terlalu banyak noise-nya gitu. Cuma memang kita jangan terlalu halus gitu karena nanti ya tadi yang aku sudah bilang gitu ya. Nanti kalau terlalu halus tuh jadi apa ya, bergeser gitu loh, nanti tidak akurat gitu hasilnya. Bisa istilahnya tuh nanti kurvanya itu bisa berubah bentuk gitu. Nah, nanti daerah linear itu bisa bergeser, makanya jangan terlalu halus gitu kalau misalkan smoothing. Cukup 5 lah, 5-7 aja. Atau mungkin boleh 10, cuma ya meminimalisir hal tersebut. Ini kita sudah ini ya, kita anggap aja ini lurus gitu, sudah lurus. Habis itu kita lakukan hal yang tadi, screen reader, kita
Kita analisis bagian sini. Ya, tengah-tengah aja. Pokoknya yang mendekati 0, teman-teman. Yang paling mendekati 0 si Y-nya. Sebenarnya memang agak susah sih untuk betul. Teman-teman, scale-nya ya. Scale-nya kita harus ubah dulu menjadi 0. Nah, baru. Tadi kan makanya ngaruh kan, makanya harus scale-nya itu di nolin dulu karena ngaruhnya ke sini nanti. Nah, aku lupa, makanya kita coba lagi ya. Nah, ini kan tadi udah ditandain gitu ya. Langsung aja kita ini. Sebentar. Ngaruhnya ke Y-nya kalau misalkan sekali kita nggak nolin. Langsung aja kita screen reader di sini. Nah, ini kan mendekati 0 lah gitu ya. Si Y-nya ini. Anggap aja ini sudah mendekati 0 karena ini pasti bakal susah, nggak bakal yang tadi kayak ZNS gitu ya. Pasti bakal lebih susah dibandingkan ZNS tadi yang CDO ini. Makanya ini kita anggap aja udah oke. Nilainya sekitar segini. Ini kita copy aja, kemudian kita tulis aja. Kita mendapatkan EG-nya adalah ini. Si nilai X-nya ini. Ini Y-nya kita hapus aja. Sebentar. Ini Y-nya kita hapus aja nilai Y-nya. Nah, ini ya, di sini adalah nilai EG-nya gitu, atau nilai band gap-nya segini, sekitar 2,16 gitu, FV satuannya. Ini sekitar nilainya sekitar segini ya, 2,16 FV satuannya. Mungkin untuk analisis band gap kali ini sudah kayak gitu, segini aja gitu ya. Ini untuk yang CDO itu tuh band gap-nya sekitar 2,1. Kalau misalkan tadi yang ZNS ini 3,4 gitu. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.